Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah pengajian Ibu Asia di Pulau Ibu yang berbahagia. Marilah pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada sore ini kita mengaji kembali tentang perihal keimanan kita yang berhubungan dengan keislaman kita maupun dengan amal dan perbuatan kita sehari-hari. Hari ini insyaallah tanggal 29 Sya'ban. Nanti tanggal 1 Ramadan. Di Muhammadiyah sudah ditentukan kalau puasa itu besok mulai kita berpuasa. Jatuh pada tanggal 11 Maret. Nanti hari-harinya jatuh pada tanggal 10 berapa? 10 April. Insyaallah pada hari Rabu. Kalau hari ini istinbat di televisi, padahal sudah ditentukan oleh ulama, Nahdlatul Ulama, kalau hari puasanya mereka tanggal 12. Ngapain hari kok istinbat lagi? Ya kan sekarang logika. Jadi kalau sudah menentukan tanggal 12 Ramadan, mengapa tanggal 10 kok istinbat? Kan bingung caranya. Kalau Muhammadiyah itu tahun depan hari ini bisa diketahui tanggal 1 Ramadan. Besok 10 Zulhijjah sudah ada ketentuan 17 Juni. Hari Arafahnya adalah tanggal 16 Juni. Sudah. Karena kita ini sudah main IT, ya kan? Pakai komputerisasi, pakai teknologi canggih. Gak usah kita lihat sampai model ya. Cukup begitu dengan kalimat matematika. Tapi biarkan saja mereka seperti itu. Kita gak usah menghina, kita orang-orang. Yang jelas orang Muhammadiyah beranggotan MDM-nya dipastikan insya Allah nanti malam sahur, dan kita insya Allah nanti malam mulai terawih kita bersama di masjid. Hadirin yang berbahagia, tema daripada pengajian sore hari ini Bu Asia adalah kita meraih keberkahan di bulan suci Ramadan. Itu saya pun cuma 20. Pada yang lalu yang datang cuma 6. Tapi tidak apa-apa, semangat. Banjirnya kira-kira 25 cm sampai penjelasan mogok di depan situ. Ya, tidak apa-apa, perjuangan. Ya. Meskipun 6 orang akan tetap ngaji. Semangat. Nah, apa yang kita raih keberkahan Ramadan? Sebenarnya yang saya tulis ini hanya ada 4, tapi itu ada 17 macam. Saya hanya menjelaskan 4 item ini dengan meniti tentang masalah keimanan dan keislaman kita.
Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan kalian semua untuk berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan orang-orang sebelum kalian diciptakan oleh Allah. Artinya orang baru. Apa tujuan puasa yang kata Allah? Untuk menuju ketakwaan seorang di mata Allah. Tidak peduli dia itu yang puasa, orang kaya, orang miskin, anak yatim piatu, faradu apa, tidak peduli. Siapa yang puasanya betul-betul mengharapkan daripada ketakwaan kita kepada Allah, itulah yang Allah inginkan untuk puasa tahun ini. Nah, yang pertama kata Allah, meraih keberkahan puasa Ramadan yang pertama adalah meningkatkan ibadah takwa kita kepada Allah. Sehingga Nabi bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa, kata Allah, kata Nabi, yang dimaksud puasa ini puasa Ramadan, didorong oleh nilai keimanan kita kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa yang pernah kita lakukan dulu itu diampuni Allah. Enak kan? Beruntunglah orang yang puasa. Makanya sekarang ini para jamaah ibu sekalian, masjid dibersihin, dicat kembali, direnovasi kembali, supaya senang jamaah tarawih di masjid. Kalau memang tujuan seperti itu, tidak apa-apa, nggak bisa khawatir. Kalau masjid selalu didatangi, tapi isinya tidak ada, itu samaannya dengan muskah. Dibersihin masjidnya, dicat masjidnya, dan juga bertambah jamaahnya, itu sangat luar biasa. Tapi kadang-kadang kita ini kalau sudah puasa awal, masjidnya penuh, tidak kamu. Tapi kalau sudah halaman 20-an, sopnya semakin maju, nanti kabel. Sopi Pak Ustaz, nanti terawih. Kadang shopping malam hari, kebablasan nanti kalau terakhir malam, tunggu aja sampai sahur jam apa? Nah itu boleh shopping, tapi jangan sampai melupakan terakhirnya. Tidak apa-apa, asalkan punya apa ya? Uang. Nah, fulus. Dengan fulus semua jadi fulus, semua jadi fulus. Hadirin yang berbahagia, jadi meningkatkan iman dan takwa kepada puasa Ramadan ini adalah untuk mengharapkan pahala dari Allah. Berapa banyak kata Nabi, puasa Ramadan aja mendapatkan dua, lapar dan karena bukan iman. Makanya ayat mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, yang dipanggil orang beriman. Karena orang beriman itu sudah ditata hatinya, sudah dibentuk oleh Allah hatinya. Dengan setiap waktu dia sholat, setiap waktu dia itu berpikir, tafakur, mohon kepada Allah, jangan sampai hati ini terbelok-belokkan kehidupannya. Sehingga Allah memanggil amanu, wahai orang yang beriman, laki maupun perempuan yang sudah akil balik. Ya Pak Ustaz, kalau anak-anak boleh saja berlatih. Mungkin puasa dulu, belajar lagi puasa, nanti kita untuk melatih biar anak kita ini tahu tentang puasa. Dan makna daripada puasa itu kata Nabi, bisa merasakan pahit detailnya kehidupan orang fakir miskin. Seminggu mangan, seminggu orang makan.
Satu hari makan, 2 hari tidak makan. Itu orang fakir miskin. Makanya menata meniti hati ini. Bukan untuk sambungan puasa itu, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Ya, jadi kalau sering puasa sunnah, ya tidak terlalu kaget. Masa Senin Kamis dijalani, yang Lutfi dilaksanakan, terus puasa Daud dilaksanakan, tidak kaget. Tapi kalau tidak ada puasa, begitu puasa jam 10 sudah parah. Tapi saya yakin ibu tidak seperti itu, karena laki puasa sedikit. Ya. Tujuannya mengenai Allah, karena kita takut adanya. Ayo ganteng, elek, tuwek, muda, kecil, itu sama aja kata Allah takut. Kadang-kadang 10 ayat. Tahu dia biasa zaman saya. Ustaz ini kalau imami kurang, memang subuh alamat sama saya. Cuma dengar misalnya, ya, alamat enak, sedikit aja. Dia jawab semua. Jadi sesuai dengan nada dan suaranya. Meskipun lama apa-apa, tapi terlalu dilamakan. Mbok bisa dari berapa kali saya satu ayat. Yang kedua, di mana waktu baca Ramadan banyak membaca kitab suci Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Surat ke-7 bersunnah. Bila mana membaca Quran didengarkan atau yang membaca atau sama-sama mendapat rahmat Allah. Makanya kalau ibu dan bapak harus di rumah, bapak yang membaca dengan yang menyimak, disitulah rahmat Allah kan kita berdoa. Sama dengan tadarus di masjid. Tidak usah pakai loudspeaker, cukup ruangan saja. Yang suara ada yang sedang, ada yang menyimak. Kalau ada yang salah kalimatnya ditegur. Ini ayatnya salah, sini dibetul itu. Bukan mencari harta-harta, tapi mengharapkan pahala dari Allah. Saya kan sering mengatakan dengan sampai hari ini saya tunggu kalau ada di rumah habis itu kalau lagi sore tidak berisi surat. Sekarang sampai surat surat 26 ayatnya 178 soal sampai hari ini. Ya, tadi pagi subuh habis imam di masjid pulang 10 ayat. Ini hasilnya saya tadi begini. Apa materi ibu ini? Kayak keberkahan dalam Allah. Jadi mencari rahmat Allah itu dengan ngaji Quran waktu bulan suci Ramadan. Apakah habis taraweh? Monggo. Apakah habis sholat subuh? Monggo. Menjelang tidur? Monggo. Santai-santai pagi sama suami, kebetulan kita sudah pensiun, monggo. Makanya kita lakukan satu sholat tarawih, 2 baca Quran, ketiga baca. Beramal yang perlu kita berikan kepada sesama. Di saat mau takjil, di saat mau salat. Assalamualaikum Yuna, itu doa dari Iko yuti assalamualaikum. Kayak sahur apa wajib. Tahu isi 10 rakaat ini. Sekarang kalau makan langka, tidak tahu isi kayak enak bos.
Bahkan Nabi kalau buka itu diawali dengan kurma 3 helai atau 5 helai. Tak biasa kan bu, ojo mangan tahu susu. Ya, ini sudah saudara ini masa di mana dia oleh kiriman apa nih? Kurma apa? Tapi buah itu. Ustaz kiri kurma. Alhamdulillah bersyukur. Selalu gitu ya. Sebelum makan kurma dulu 3 helai. Habis itu makan. Makan jam berapanya? Nanti saya bilang aja. Ojo duit topak. Kita kan kalau puasa itu jangan banyak makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soto, gulai, sapi, rawon, kacang hijau, tahu isi. Ayam maghrib. Itu rahmat Allah di situ kan. Begitu waktu tiba baca kita dalam doa. Sebelum itu Bismillahirrahmanirrahim, minum seteguk air atau air hangat yang manis. Setelah kita minum seteguk air, baca doa dalam doa. Wa batalatil amru wa tabatal ajru insyaallah. Kita kembali mendengar seret dilasi kurma dulu. Ojo habis. Kurma. Sudah istirahat ke masjid. Nanti malas sampai. Ojo langsung. Jangan dulu ya. Kalau bicara Allah di situ, ya, nggak apa-apa. Kata Nabi, 1 kurma itu 1 piring. Dari 1 rumah 1 piring. Ini 2 rumah 2 piring. 3 rumah 3 piring. Maka saya kalau buka itu kurma saya sedikit. Tapi habis pulang rumah cari apa mengisi terang. Tapi jam 10 baru makan. Hanya tidak banyak. Minum yang manis itu berkat rahmat Allah. Begitu juga nanti sahur. Jangan suka pedes pedes, pengaruh kepada kesehatan. Biasa ibu suka pedes, tidak peduli. Ini saya ini jangan pedes nih, nggak boleh. Nah ini yang pedes. Kata Allah, wala tufsidu fil ardi. Jangan merusak diri sendiri kata Allah. Yang punya rasanya sedikit saja. Untuk tambah. Kalau mana bakso, mana sak, sendok, tak mau. Ya. Jadi mencari rahmat Allah di situ aja. Memberikan satu kepada orang lain atau jamaah masjid ketika berbuka. Ya, dikasih buah-buahan mungkin kakes atau jeruk, mungkin 2 hari sekali, itu rahmat Allah. Dan itulah yang kita raih, nambah pahala. Jadi jangan berbuat sama orang lain, menyatunya anak yatim, kita kegaran diri, diajak kita untuk bersama berbuka, itu rahmat Allah. Tergantung kita sepertinya. Tidak usah ngomong. Ya, kita tidak usah ngomong. Pelihara sama ibu-ibu tidak punya mukena, kita berikan. Itu rahmat Allah. Tidak usah macam-macam bapak yang diri jamaah, tidak punya sarung, bukan sarung. Jadi gampang dan mudah. Kata Nabi, yassiru wala tunafi. Mudahkanlah, jangan mempersulit diri. Ya, tidak usah mikir nanti kalau sudah haram apa hari ketiga apa yang kita makan. Tidak usah untuk yang sama. Hari ini apa yang kita harus lakukan?
besok kan. Kita belum tentu maju besok. Hari ini saja kita lakukan. Besok ada yang tahu, hanya Allah. Ya, ada seorang teman ngobrol sama anak istrinya. Nanti malam puasa dia lebih begitu habis tarawih pulang bersama-sama dengan anak istrinya itu lebih. Habis kali di rumahnya. Begitu jam 3 mandinya subuh, jam 4 lebih 10 menit. Jam 3 dibangun sama istri, anak-anak baru. Abinya dibangunin, dibangun. Apa yang terjadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa likulli ummatin ajal. La yasta'khiruna sa'atan wa la yasta'khirun. Ajal itu di depan mata kita. Makanya saya begini, ya Allah, apakah tahun ini saya bisa ibadah puasa bersama Allah? Ibadah ya Allah, bersyukur kepada Allah. Berarti ada kesempatan saya untuk meraih keberkahan hidup, meraih keimanan, meraih rahmat. Ya, tidak usah takut. Dari yang tahu kita itu contoh. Makanya kita tidak boleh sok, tidak boleh angkuh, tidak boleh sok pintar bersama keluarga, sok tetangga jauh. Hanya Allah yang tahu semua ini. Hadirin yang berbahagia, yang nomor 3 kata Allah, kita mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pernah kita lakukan dosa-dosa mungkin kepada orang tua kita yang tidak sengaja maupun sengaja, atau dengan saudara kita para jamaah satu kandung, atau dengan tetangga kita para jamaah yang dekat sama kita tidak tahu. Apakah saya banyak salah dosa dalam kepada Allah? Tidak perlu. Makanya kita ada kata Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa. Jadi saya habis sholat tarawih jangan lupa doa itu. Subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus, subhanal malikul qudus. Ya, subuh rabbil malaikati wa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Sebagaimana firman Allah, ya, wasari'u ila maghfirah, ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Mencari rahmat. Kalau tadi mencari rahmat Allah, ayatnya ada wa adkhalahu fi rahmatina innahu minas sholihin. Yang nomor 3, mencari ampunan Allah. Ya, kapan kita mencari ampunan Allah? Karena yang berhak mengampuni dosa kita adalah Allah. Kita boleh karena kita miskin, tapi perlu kita diampuni dosa kita kepada Allah. Ya, kalau orang tidak boleh hidupnya melarat, kasihan. Kadang-kadang kalau ada orang yang tukang parkir ya, sampai berjam-jaman, kapan sholatnya? Mikir saya, kasihan ya. Coba, jenengan orang Islam, sholat itu gimana sholat itu? Sholat itu aja mencari anak. Sholat apapun padanya, apalagi sholat tarawih. Karena doa sholat itu mengandung ampunan Allah. Jadi dengan melakukan ibadah sholat apapun, fardu atau sunnah, yang pertama membesarkan Allah, yang kedua memuji Allah.
Yang ketiga, minta ampunan Allah. Yang keempat, minta dicukupi kehidupan kita. Yang kelima, mendoakan sholawat Nabi Ibrahim dan Muhammad. Itu saja. Coba kita ketika rukuk, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Maha suci Kau ya Allah. Maha suci Kau ya Allah. Ampunilah dosa. Ya, ampunilah dosa. Itu doa. Maka seandainya kalau kita buat utara sapi para jamaah itu sekalian, doa demi doa, i'tidal, ruku, sujud, aku ya Allah nikmat. Nabi Muhammad itu kalau sujud itu pasti meneteskan. Setiap sujud meneteskan air mata. Enggak satu hidup ini kalau bukan Allah yang mampu. Padahal dia itu dijamin surga. Tapi ketika dia sujud menangis Muhammad itu padanya. Sampai terdengar tangisan para Aisyah. Padahal itu dijamin surga. Apa kata Nabi? Innahu kana 'abdan syakura. Itu Nabi. Setiap sujud menangis menyesali perbuatannya, padahal itu maksum dari dosa. Itu bahasa Aisyah, Hindu, Zainab, istrinya Nabi Muhammad, semuanya. Kalau sudah sujud menangis, itu perlu kita tiru bahasa. Semakin kita lama sujudnya, otak ini akan benar terus dan kita akan menang. Nah, jadi seperti itu. Saya paling lama mohon maaf berserang. Rukuk sujud itu agak biar jalannya darah ini ngalir dengan Allah. Kalau imam itu di situ pasti balik antara 10 sampai 15 menit. Agar pagi-pagi ini menceriakan kita kehidupannya, menatap hari esok, hari sudah berubah, fajar yang tiba tiba, mengharapkan kita Allah dengan sholat. Begitu. Ampunan Allah. Tanpa sholat kita tidak akan diampuni dosa kita. Makanya Allah mengatakan, alladzina yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun kata. Orang kalau mendirikan sholat pasti ada kalimat yunfiqun kata. Pasti. Itu berkaitan dengan sosialitas. Mek sholat api, infaknya pasti ada. Dan juga surat Al-Anfal ayat yang ketiga. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang-orang yang sholat dan selalu menginfakkan harta sebagian yang Allah berikan kepada dia. Dengan sholat itulah hati kita menjadi tenang. Dengan sholat itulah kita sadar. Dengan sholat itulah kita menjadi mukmin yang sejati. Dan mukmin sejati itu kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un kata Allah. Pasti khusus. Ya Allah kau kalimah. Memang tu tak tolong tak beres. Ya kalau memang kita beri ya nanti diambil lah di cipulah di lagi kan beres kan? Gitu kan? Kan ada mesin pengering kan? Saya percaya kita tidak usah dikeluarkan ke rumah aja. Itu kalau tidak melatih di belajar itu tidak bisa meraih ampunan Allah, apalagi diri. Saya bicara itu, saya kalau bilang dari saya kalau puasa, saya kasihan.
si ngelatih saya, si masak sebelum sahur. Nanti jam 1 siang sudah ribut untuk masak. Padahal ada terjadi. Tapi kepingin membahagiakan seorang suami, kata Nabi, surga tempatnya. Tapi kadang-kadang saya tanya, ya besok makan apa? Saya bilang, silakan makan apa? Yang penting anak-anak bisa makan. Itu dijaga. Karena pintu surga kata Nabi terletak pada seorang suami, seorang istri. Sebaliknya kata Nabi, pintu surga seorang suami terletak pada sang istri. Makanya kalau panjenengan sudah suami yang soleh, biasanya bapak sampai paham. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Kebiasaan suami harus tahu kebiasaan seorang istri. Sebaliknya kata Allah, kebiasaan istri harus tahu kebiasaan suami. Oh, sang lucu senang ngobrol, tak berikan aja dari pertemuan ibu. Begitu. Dalam rangka mencari ampunan Allah. Sholatnya bagus, tepat waktu, seorang ibu rumah tangga melayani seorang suami, tidak pernah mengecewakan sang suami. Itu luar biasa kata Rasulullah. Pintu surga tidak melebarkan diri. Tapi sebaliknya, puji teko Allah puji bagi-bagi dari sekarang. Nah ini ada tanya, itu kiamat kecil dalam rumah tangga. Rumah tangga berbagai bukan karena harta, tapi karena hati. Menyatu dua insan menjadi satu. Katakan sekarang one heart, dua hati menjadi satu hati. Ini dalam rangka mencari ampunan Allah. Seorang suami yang baik, bojoku yang cantik sedunia. Apa kata ibu suami kalau misalnya salah? Tidak punya ya. Kalau saya punya salah, memang tak juga. Begitu ya. Sebaliknya, ya, apakah istrimu punya salah? Tidak. Mumpung kita masih sehingga anak saya kadang ambil misalnya. Saya kalau mencuri istri tidak lihatkan mantu saya. Ayo, kenapa berani? Saya udah kamu tadi mantu dulu. Mantu saya sama dia di jalan bisa dalam dari masjid. Jadi Assalamualaikum dia tahu ya, untuk tampil. Ya ayam, katanya namanya. Dia ditiru sama dia sama suami. Menunjukkan kita rumah tangga harmonis. Tapi datang Assalamualaikum. Pecah rumah tangga ini. Nanti mana? Dana ya. Betul mana? Boleh dalam betul. Tanya seorang anak, bapak apa benar lagi? Jangan ibu ini. Inilah yang kita harapkan dari yang benar. Tidak usah dengan minta pujian sama orang lain. Lalu kami sampai minta pujian bersama seorang suami, masuk sikile petot, pistuwe. Jangan kita. Inilah suami gue. Betul apa? Hidup di sini. Dan yang nomor 3 kata Nabi Allah Muhammad SAW, ya, merupakan kita mengharapkan kesabaran, ketabahan. Sabar itu perlu. Di bulan suci Ramadan ini adalah baru untuk sabar. Jenengan mau ke pasar pagi-pagi, ada nongkrong ibu-ibu makan bakso, makan ya bos, sabar.
sama. Ini ujian untuk makan ketika bulan Ramadan. Sama dosa mereka. Ujian yang paling besar kata Nabi di bulan Ramadan adalah ujian. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'in al-khawf wal-ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was-samarat wa basyirus sabirin." Kekurangan harta. Engko gaya pokok iki. Anak telu. Terus blojo bapaknya nyaki pas-pasan diijini itu seorang ibu. Ada satu kisah pada zaman Rasulullah. Namanya Abdullah bin Abdullah. Kalau dia sholat itu pakai gantian. Jubahnya dia dipakai suami itu gantian dengan pakai istri. Artinya begini, dia juga sholat di masjid, seorang suami pakai jubahnya istri. Pulangnya duluan. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Islam dulu baru bilang. Gantian ini sama sang istri. Itu dilihat oleh sahabat Nabi berkali-kali. Siapakah dia? Setiap sudah selesai sedikit. Oh sudah pulang. Akhirnya sahabat ini habis sholat jamaah, kok langsung pulang nanti dulu. Ternyata dilihat, ternyata pakaian jubahnya itu ganti sama istrinya. Sahabat nangis. Jadi isi jualnya telaga di kamarnya, istrinya sholat dengan jubah. Saya mau tanya kepada, apakah dia seperti itu? Anda sekarang ini orang miskin, orang Madinah. Saya hampir membaca tulisan seorang sejarawan yang luar biasa, hampir nangis saya. Di dalam bukunya Samudra Al-Fatihah yang dilebih Arifin Almarhum yang mendirikan menjadi diri. Abu Arif itu mendirikan menjadi diri sama Pak. Mohon maaf ya, ada dua tokoh. Bapak Jamil Lopez sama Pak Arif membangun masjid jadi sama Alfa. Saya habis pikir, untuk apa? Ternyata di ujung utara, di gerbang Perancis ada orang yang naik kapal. Di ujung selatan, orang kota dari mana pun ujung Surabaya. Luar biasa. Sebuah bukunya. Dia menulis kisah. Coba bayangkan. Dilaporkan kepada Rasulullah, nangis Nabi. Ternyata ya Rasulullah, orang yang Anda suruh ya, siapa gerangan dia ya Rasulullah? Sahabat. Ketika saya ingin jadi ya Rasulullah, pakaiannya ganti sama istrinya. Subhanallah. Akhirnya lama-lama ketuaan orang ini lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya orangnya ya Rasul. Pakaian saya pakai ini jubahnya istri saya. Begitu saya sudah selesai Rasul, tiba-tiba saya pulang ke rumah biar saya bisa sholat dengan sendiri. Saya duduk di belakang. Apakah ada keadilan yang suruh saya? Kata Abu, apa jawaban Nabi? Seperti itu kamu lebih kata Rasul. Coba. Seperti itu kamu Allah lebih baik daripada yang lain. Air mata yang mengalir di bawah matanya. Pulang. Gimana kata istrinya? Gimana suami kata Rasulullah? Kata Rasulullah, bila kita seperti ini, istri nangis. Apa betul beliau? Pada suatu ketika beliau ini sedang mencari kinerja, jadi saya kembali kerja. Saya ke Yaman aja. Barangkali saudara ada yang
Tapi saya lama tidak pulang untuk mencari kerjaan untuk kita. Akhirnya dia mengambil sang istri. Pas duhur dia sholat, istri masih berpakaian apa adanya, ditinggal. Sebelum sampai ke Yaman sehari, dia duhur terus sholat duhur. Bersandar di sebuah pohon kurma yang sudah tua, nggak bisa turun. Dia ngelamun, tertidur. Pas bangun asar, dia sholat lagi. Situ tangannya garu-garu di belakang. Orang lama kan macam-macam ya. Ada lubang besar itu di bawah. Dikira ada ular. Ternyata bukan ular. Dia dulu Allah. Ternyata ada sabuk emas yang murni, sabuk dari seorang raja yang ratusan tahun telah terpendam di bawah tanah. Dia ambil, ini emas. Sekarang pertanyaan, kalau dia orang serakah emas ini, apakah dia pulang atau dijual, atau mencari orang yang kehilangan sabuk emas ini? Tak jual kok, tak dia. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah berpikir bukan, ini milik siapa? Bukan milik saya. Dan pasti ada orang yang punya. Ini otaknya orang beriman dulu. Nggak mungkin ujuk-ujuk sabuk emas ini datang sendiri, yang pasti ada orang yang kehilangan. Mungkin waktu apa? Kata dalam sini. Ada dua dalam nafsunya, tak jual apa dengan orang yang punya. Antara iman dan itu menyatu. Akhirnya Allah memberikan petunjuk pada Abdullah ini, dicari seorang yang punya sabuk raja ini. Ketemu di Yaman, singkat cerita, iya ini sabuk saya, kata seorang raja. Ini sabuk orang tua saya. Terus mau apa? Katanya putra raja. Saya tidak mau apa. Saya alhamdulillah menemukan sabuk ayahmu, tak berikan kepada. Saya tidak ada iman. Dia bilang, kamu orang Madinah. Pulang dia dari dia sampai mencari kerja, dia mengingat-ingat peristiwa yang terjadi. Didamkan sama istri. Saya sempat menemukan sabuk emas. Sama istri, gimana? Apakah kamu ada pemilik jual? Saya tidak mau seperti mengajar kalimat-kalimat otak saya sih, tapi bukan untuk punya saya. Terus gimana? Saya mencari orang yang punya. Ketemu anaknya raja. Terus gimana? Dari bala? Saya tidak mau beriman. Seorang istri yang soleh dipeluk sang suami, itulah suami. Kenapa jadi kok? Ayo, berbalik koyak. Ini melarat ya, ayo. Dipeluk sama istri. Itulah suamiku. Kita sama surga di sana. Nangis Pak. Anaknya pulang. Gak lama kemudian, 1-2 hari lapar karena Rasulullah. Setiap ada Rasulullah kisah itu baca. Senyum Nabi Muhammad. Wahai Abdullah, bersabarlah. Ya wasbir. Fa inna Allaha la yaghfiru muhsinin, surat 11-19. Bersabarlah kalian, kata Allah. Allah tidak menyanyikan orang sabar di padang kiamat. Ada sedang Rasulullah. Abdullah, di mana orang yang berpuasa pasti ada hari raya. Kalimat itu diingat sama Abdullah sama istri. Pulang dari rumah, tidak lama lagi sederetan kereta kencana dari kerajaan yang akan datang mencari yang menemukan sabunnya orang di pedih yang sangat luar biasa. Datang seorang raja putra itu mencari Abdullah. Di sabun itu ada kalimat, siapa yang menemukan sabun seorang raja, tidak ada satupun yang
Apa yang harus menerima kecuali yang menemukannya. Dibaca kalimat itu oleh sang putra. Akhirnya dibaca dikembalikan yang menemukan. Begitu sampai di Madinah, tanya itu rumahnya Abu Tua. Rumahnya Abu Tua kalau hujan itu bisa luar biasa. Ya. Kalau nggak hujan, tapi masuk terus angin. Disitulah putra raja dikawal oleh tentara raja dan rumah itu dikepung oleh tentara raja. Begitu keluar Abdullah setelah sholat zuhur, kaget siapa yang datang ke sini. Ternyata 3 hari yang lalu dia menemukan sabu itu diterima oleh tentara raja. Diambillah peti itu diberikan kepada Abdullah. Ini pesan saya. Di sabu itu kata putranya, kalau menemukan sabuku, jangan menerima siapapun, apalagi keluarga, kembalikan yang menemukan, berarti ada yang menemukan yang seperti itu. Kalimat tadi ada kan, di mana ada puasa, berarti ada akhirat. Langsung sabu itu kepada dan diberikan dinar lagi oleh putra raja, sehingga Abdullah ini tidak sempat bangun rumah, dibangun semua orang fakir miskin untuk makan bersama-sama. Itulah kesabaran. Saya katakan Allah tidak akan menyiapkan orang itu biasa sabar. Makanya sabar itu kita cari di bulan Ramadan. Saya kira itu aja, Mak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kali ini, semoga jenengan bisa menikmati puasa besok sampai Allah yang mahabbah Ramadan. Semoga puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Sebelum kami tutup, apa ada yang tanya? Gak ada ya? Ada? Udah paham semuanya ya? Udah semakin pintar jangan sekalian, semakin alim, semakin istiqomah, semakin sadar kalau kita sebagai Allah yang beriman yang bertakwa kepada Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti oleh tempat